Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Purwo Adi Wibowo SEMM selaku pengampu atau dosen di mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal metodologi saya yang bertemakan atau berjudul pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja, dan human relation terhadap kinerja karyawan di CV Asenhos Jepara, tepatnya di Desa Trosong. Tugas kali ini untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester di mata kuliah metodologi penelitian. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang penelitian ini adalah Kabupaten Jepara terdapat banyak UMKM yang tersebar luas. Contoh mebel, rotan, tenun troso atau yang lain sebagainya. Dan kenapa saya meneliti tentang mebel? Karena di Jepara adalah kota ukir dan kota yang memproduksi banyak barang furnitur di Jepara. Untuk yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan di CV Asenhos Jepara. Nah, dari masalah-masalah di atas, saya mengajukan beberapa pertanyaan pada penelitian saya, yaitu apakah motivasi kerja berpengaruh dalam kinerja karyawan CV Asenhos? Yang kedua, apakah lingkungan kerja berpengaruh dalam kinerja karyawan CV Asenhos? Yang ketiga, apakah human relation berpengaruh dalam kinerja karyawan di CV Asenhos? Yang keempat, apakah motivasi kerja, lingkungan kerja atau dan human relation secara bersamaan berpengaruh pada kinerja karyawan di CV Asenhos tersebut? Yang selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang pertama, guys, landasan teori kinerja karyawan. Setiap kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan perkembangan bisnis perusahaan adalah wujud performa atau kinerja. Nah, karyawan memiliki peranan yang sangat penting dalam kesuksesan perusahaan tersebut. Indikator-indikator yang ada dalam kinerja karyawan yaitu meliputi yang pertama kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja, efisiensi dalam melakukan kerja, inisiatif, dan ketelitian. Selanjutnya landasan teori motivasi kerja. Menurut Tanjung 2015, motivasi merupakan salah satu hal yang mempengaruhi perilaku manusia, baik itu motivasi dari internal atau bisa jadi motivasi dari eksternal, tergantung karyawan-karyawan itu sendiri, dorongannya dari mana datangnya. Indikator yang terdapat pada motivasi kerja ini adalah tanggung jawab, presentasi kerja, peluang untuk maju, pengakuan atas kerja. Jadi karyawan tersebut harus mengakui bahwa dia bekerja di salah satu perusahaan ini atau bekerja di perusahaan CV Asenhos tersebut. Landasan teori selanjutnya adalah landasan teori lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang tampak fisiknya berhubungan dengan organisasi perusahaan atau kantor. Jadi apapun bentuknya, fisik, tampak fisik atau non fisik yang terdapat pada perusahaan itu namanya lingkungan kerja. Indikator yang ada pada lingkungan kerja yaitu lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja non fisik, dan lingkungan kerja psikologis. Untuk yang selanjutnya adalah landasan teori human relation. Human relation adalah interaksi dari orang-orang dalam suasana kerja dengan memotivasi. Mereka akan bekerja bersama-sama secara produktif, kooperatif, dengan kepuasan baik mengenai segi ekonominya maupun psikologis dan sosialnya. Jadi sama-sama menguntungkan dalam rekan kerja atau kerja sesama tim harus saling menguntungkan satu sama lain. Indikator yang ada pada human relation adalah yang pertama pentingnya individu, saling menerima, kepentingannya bersama, komunikasi terbuka, partisipasi karyawan, dan identitas setempat. Untuk yang selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikirannya adalah kinerja karyawan itu terdapat dari 3, motivasi kerja, lingkungan kerja, dan human relation. H1 adalah motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. H2 adalah lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
H3 adalah human relation, berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Jadi semua ini berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dan mungkin bisa jadi mensukseskan perusahaan tersebut atau mensukseskan perusahaan CV Eisenhower. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Di dalam metodologi penelitian yaitu ada jenis data. Nah, data penelitian yang saya pakai adalah data subjek yang berupa kuesioner, yang adalah data yang diambil secara langsung dari sumbernya tanpa perantara. Ya, yang selanjutnya sumber data. Sumber data terdapat 2 sumber yang dapat digunakan pada penelitian ini. Saya menggunakan 2 sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Yang selanjutnya adalah populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada CV Eisenhower Jepara yang terletak di Jalan Cemara Kembar, RT 5, RW 8, Troso, Pecangaan Jepara. Yang diketahui jumlah karyawannya sekitar 876 orang. Jumlah sampel. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan oleh rumus Slovin. Dan yang hasilnya 89,75 responden yang dibulatkan menjadi 90 responden dengan rumus Slovin tadi. Yang selanjutnya metode analisis. Nah, metode analisis dibagi berapa? Yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik tersebut ada 3, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastistas, dan uji multikolinearitas. Yang keempat adalah uji hipotesis. Hipotesis terdapat 2 juga. Yang pertama uji F, simultan, dan uji T, parsial. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman atau yang kurang berkenan di hati Bapak dosen atau Bapak pengampu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.